Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangin, sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jadi kalau ada yang menyatakan reshuffle lah, inilah, ya kita memang harus bisa pahami. Pada sore hari ini, saya resmikan Pasar Seni Sukoati Gianyar. Kenapa Nasdem justru berkunjung ke koalisi lain, bukan merayakan kebersamaan dengan koalisi perubahan? Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua, adakah peluang Nasdem bergabung dengan koalisi Golkar, mengingat ada faktor historis Pak Surya Paloh dengan Partai Golkar? Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Sama? Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka. Baik, terima kasih. Kebijakan atau keputusan dari presiden itu semua ada konsekuensinya, dan tentu ada syarat ini, terutama syarat mengenai koalisi. Apakah Partai Nasdem masih ada di dalam koalisi pemerintah atau ia sudah keluar? Kita tahu bahwa Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, dan Anies Baswedan ini kalau kita lihat adalah representasi dari tokoh oposan terhadap pemerintah, dan kemudian dekat dengan dua partai yang selama ini ada di luar pemerintahan dan cenderung kritis terhadap pemerintah, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Mereka ingin membangun koalisi, dan kita tahu bahwa koalisi yang ingin dibangun itu bernama Koalisi Perubahan. Slogannya adalah tentang perubahan, dan saya kira ini dalam manuver politik yang ini atau kebijakan politik yang ini, saya kira di sini Nasdem seperti ingin keluar dari koalisi pemerintahan. Tentu Nasdem harus memilih. Kalau keluar dari pemerintahan, artinya bergabung dengan partai-partai yang selama ini oposan terhadap pemerintah, itu artinya keluar dari pemerintahan, dan itu ada konsekuensi dari keputusan politik semacam itu. Salah satu konsekuensinya adalah ya dia tidak lagi bergabung dengan koalisi pemerintahan, yang artinya partai-partai dari artinya menteri-menteri dari Nasdem yaitu secara etis mestinya tidak ada di dalam pemerintahan. Bagian dari rangkaian manuver politik tadi yang dilakukan itu bagian dari rangkaian, misalnya juga ketemu dengan Pak Jokowi, sebelumnya juga Pak Surya Paloh ketemu dengan Luhut Binsar Panjaitan dan seterusnya. Itu bagian dari rangkaian itu untuk menjelaskan atau untuk mendudukkan posisi sebenarnya Partai Nasdem itu, apakah masih di dalam pemerintahan atau di luar. Dan menurut saya signal atau tanda yang bisa kita baca bahwa Nasdem masih ada di dalam pemerintahan atau tidak adalah reshuffle itu. Sejauh reshuffle tidak dilakukan terhadap menteri-menteri dari Nasdem, itu artinya Nasdem sebenarnya masih ada di dalam kekuasaan. Nah, kalau itu terjadi, itu artinya koalisi yang dibangun, koalisi perubahan itu sebenarnya terancam begitu. Ya, orang membicarakan ada dua kemungkinan ya dari pertemuan Pak Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto. Kemungkinan pertama adalah Nasdem masuk di dalam koalisi KIB
yang kita tahu bahwa KIB itu adalah partai-partai pendukung Pak Jokowi, itu adalah bagian dari koalisi pemerintahan juga sebenarnya. Atau yang kedua, Nasdem menarik Golkar keluar dan bergabung dengan koalisi perubahan. Menurut saya kalau kita lihat situasinya sekarang lebih cenderung yang pertama, bahwa ada kemungkinan kalau kita lihat bahkan di dalam pernyataan-pernyataan setelah pertemuan, terutama setelah pertemuan dengan Pak Erlangga Hartarto, bahwa komitmen Nasdem itu masih ada di dalam pemerintahan sampai pemerintahan Pak Jokowi itu berakhir. Itu artinya lebih kuat justru Nasdem ditarik ke KIB atau ke koalisi pemerintahan secara umum dibanding Golkarnya yang ditarik ke koalisi perubahan. Ya, saya kira belum aman. Konsekuensi dari kembalinya Nasdem ke dalam pemerintahan adalah salah satu konsekuensinya adalah pencalonan Anies Baswedan. Karena kan Anies Baswedan kan tidak bisa dicalonkan oleh jika suara dari partai-partai koalisinya tidak mencapai 20%. Karena itu kalau Nasdem masuk ke pemerintahan itu artinya tiket untuk Anies Baswedan untuk maju sebagai capres itu belum aman, menjadi belum aman. Walaupun Nasdem pernah mendeklarasikan Anies, kemudian sekarang Demokrat juga mendeklarasikan, menyatakan akan mendukung Anies Baswedan, demikian pula dengan PKS. Dan kita lihat juga ya, kita bisa baca ya dari gestur atau dari manuver politik yang dilakukan ketika Partai Demokrat menyebut Anies Baswedan untuk dijadikan capres, kemudian juga ada pertemuan atau konferensi pers dari PKS menyatakan itu. Kita lihat di dalam peristiwa-peristiwa itu tidak ada Partai Nasdem, tidak ada wakil Partai Nasdem. Pada saat ketika dua partai yang mendukung Anies Baswedan itu bicara tentang Anies, justru Nasdem keliling ke unsur-unsur atau partai-partai pendukung pemerintah. Ya, bimbang, tapi menurut saya lebih mengarah kembali ke pemerintahan. Karena kan kalau kita lihat ya, harapan Nasdem ketika mendukung Anies Baswedan kan harapannya adalah dengan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, maka akan ada efek ekor jas dari tokoh sepopuler Anies. Jadi kan suara Anies sekarang mungkin sekitar 25-30%, katakanlah demikian. Diharapkan kan kalau setengah saja dari pendukung Anies itu memilih Nasdem, itu kan artinya suara Nasdem bisa mencapai 15%. Sementara kita tahu sebelumnya kan Nasdem memperoleh suara 9,1%. Kalau naik jadi 15% itu kan peningkatan yang luar biasa, mungkin sudah sesuai dengan ekspektasi Nasdem. Tapi yang kita lihat di lapangan itu tidak terjadi. Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, unsur-unsur atau para pemilih Nasdem yang pro terhadap pemerintahan Jokowi itu mulai keluar, terutama dari Indonesia Timur. Pada saat yang sama, orang-orang baru atau pemilih baru dari mereka yang mendukung Anies Baswedan belum masuk secara maksimal. Di dalam survei terakhir kita justru pemilih Anies itu lebih banyak terutama ke PKS dan ke Demokrat. Ke Nasdem belum. Udah mulai masuk tapi tidak sebesar yang mungkin dibayangkan. Jadi itu kerugian pertama ya. Pemilih basis-basis pendukung Nasdem sebelumnya itu mulai bergeser. Yang diharapkan masuk yang baru belum masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, pertaruhannya adalah 3 menteri itu. Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Informasi dan seterusnya. Itu terancam hilang. Jadi pertaruhannya cukup berat ya bagi Nasdem dengan memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan dan bergabung dengan Demokrat dan PKS.